Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferawati Putri Gandasari dari Universitas Syarsi jurusan Akuntansi. Di sini saya akan membuat tutorial penggunaan Zahir untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Nah, pertama kita buka aja langsung ke menu file lalu membuat data baru. Nah, ini disesuaikan aja dengan soalnya. Untuk nama perusahaannya itu nama kita sendiri. Alamatnya di Jalan Cempaka Putih. Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Untuk kotanya Jakarta, negaranya Indonesia, kode posnya 14320, teleponnya asal aja 39357. Untuk emailnya di veras99@gmail.com. Setelah itu kita klik lanjutkan. Periodenya dari bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. Kita klik lanjutkan, setelah itu proses. Nah, untuk bidang usahanya perdagangan umum. Proses ya. Nah, untuk mata uangnya kita masukkan mata uang rupiah, lalu mata uang aslinya itu dolar. Setelah itu kita klik selesai. Nah, kita langsung aja tambahkan untuk nama perusahaannya. Yang pertama itu customer 1. Sekarang kita isi saldo awal dulu aja. Saldo awal akunnya itu saldo awal kasnya 5 juta. Saldo banknya 50 juta. Lalu piutang dagang. Ini kita sesuaikan dulu aja untuk data rekeningnya. Kita switch mode, terus kita edit ya. Piutang usahanya kita ubah menjadi piutang dagang. Lalu persediaan 1 kita ubah menjadi persediaan handphone. Setelah itu persediaan 2 kita ubah menjadi persediaan casing. Persediaan 3-nya kita ubah menjadi persediaan baterai. Oke. Setelah itu untuk
Setelah itu penjualan casing. Penjualan baterai. Oke. Sudah selesai. Setelahnya kita langsung aja masuk ke saldo awal. Saldo awal akun tadi sudah diisi. Nah, untuk piutang dagang saldonya 15 juta. Piutang dagang 15 juta. Lalu persediaan handphone kita isi 15 juta. Maaf, 20 juta 200. Persediaan casing 1.500.000. Persediaan baterai 750.000. Oke. Lalu kendaraan 120 juta. Akumulasi penyusutannya minus 12 juta. Lalu ada hutang dagang 5.400.000. Hutang bank 30 juta. Modalnya itu 100 juta. Lalu ada laba ditahan 40 juta. Setelah itu masih ada yang kurang, kita masukkan aja laba tahun berjalan. Saldo awal laba tahun berjalan Rp25.050.000. Setelah itu rekam. Nah, untuk menginput saldo awal sudah selesai. Sekarang kita langsung masuk ke membuat saldo awal untuk piutang. Saldo awal piutang usaha. Untuk nama pelanggannya jika belum ada boleh langsung diisi aja. Kita klik baru. Untuk customernya Toko Anugrah. Toko Anugrah customer company. Rekam. Lalu customer 2-nya kita masukkan toko berkat. Oke. Setelah itu customer 3-nya toko sukses. Toko sukses company rekam. Lalu yang terakhir ada customer 4 perorangan, jenisnya personal. Kita klik rekam. Setelah itu kita klik OK. Yang pertama Toko Anugrah itu tanggal 11 November
11 November 2019, nomor invoice-nya invoice 1. Invoice 001, piutangnya 2 juta. Setelah itu rekam, lalu kita klik baru lagi. Nama pelanggannya masih sama toko Anugrah. Nomor transaksi tanggal 12 Desember. Nomor invoice-nya invoice 002. Piutangnya 4.300.000. Setelah itu rekam. Lalu nama pelanggannya toko Berkat. Nomor invoice-nya invoice 003. Piutangnya 3.200.000. Oke, rekam. Lalu toko Sukses. Invoice 004. Nilai piutangnya 750.000. Rekam. Lalu yang terakhir dari Raffi. Pada tanggal 13 Desember. Invoice 005. Nominalnya 4.750.000. Nah yang ini kita coba edit tanggalnya. Ini transaksi tanggal 13 Desember. Oke. Lalu ini juga toko Sukses 13 Desember. Oke. Sudah selesai. Lalu kita klik tutup. Nah, sekarang kita masukkan saldo awal utang usaha. Saldo awal utang usaha. Untuk nama pemasoknya jika belum ada, klik baru. Lalu kita tambahkan terlebih dahulu ya. Vendor, nama perusahaannya Sepia Font. Iya, dia company. Lalu kita klik lagi baru. Perusahaan yang kedua Toko Semangat. Oke, rekam. Sudah selesai. Nah, dia nomor invoice-nya invoice 0023. Lalu nilai hutang kita 2.300.000. Rekam. Setelah itu kita klik lagi nama pemasoknya Toko Semangat. Pada tanggal 11 Desember 2019, nomor invoice-nya 12243. Hutangnya 3.100.000. Oke, rekam. Nah, ini ada kesalahan tanggal pada tanggal 18 November. Setelah itu kita klik rekam. Oke, total utang 5.400.000. Setelah sudah selesai, kita tutup. Nah, lalu kita tambahkan untuk data harta tetapnya. Untuk namanya itu mobil Kijang Innova. Kelompoknya kita masukkan kendaraan. Umur ekonomisnya 10 tahun. Aset hartanya itu masuk ke kendaraan. Ya. Lalu akumulasi penyusutan kendaraan.
tanggal beli kendaraannya itu tanggal 5 Januari 2019. Uh, 5 Januari 2019, harga belinya 120 juta. Oke, setelah itu kita rekam. Sudah, lalu sekarang kita masukkan untuk persediaan. Saldo awal persediaan, kita klik baru. Nah, kode barangnya kita buat nih, karena kan belum sempat kita buat kode barang. Yang pertama itu ada H001 Samsung Galaxy J1. Nah, untuk produknya kita ganti namanya dulu ya. Handphone. Ya. Kita rubah menjadi casing. Baterai. Kelompok barangnya handphone. Satuan laporannya PIS. Lalu kita klik lagi baru. Samsung Galaxy J7. Satuannya PIS. Setelah itu rekam. Lalu kita tambahkan sesuai dengan soal ya. H003, deskripsinya Oppo F1 Plus. Setelah itu kita klik rekam. Satuannya isi dulu PIS, baru kita klik rekam. Nah, lalu yang untuk kode H, satu lagi H004, deskripsinya Oppo F1S. Nah, setelah ini kita klik lagi, kode barangnya itu C001, yaitu casing Samsung. Kelompok barang kita masukkan casing. Satuannya PIS, kita klik lagi rekam. Lalu kita masukkan C2, deskripsinya casing Oppo. Kita klik rekam. Lalu kita masukkan lagi B001, kelompok barangnya baterai. Deskripsinya baterai Samsung. Oke, kita klik rekam. Lalu kita masukkan lagi B002 untuk baterai Oppo.
Oke. Nah, ini untuk kode barangnya. Barang yang pertama H1 Samsung Galaxy itu kita total persediaannya ada 4. Harganya 1.500.000. Lalu untuk H2 stoknya hanya 2. Harganya 7.800.000. Lalu untuk H3 Oppo F1 kita punya stok ada 5. Harganya 1.100.000. Oke. Lalu untuk H4 Oppo F1s stoknya ada hanya 1, tapi harganya 3.100.000 per pan. Lalu untuk kode barang C dulu ya, C1 kita punya stok 10. Harga satuannya 100.000. Nah, kalau untuk C2 kita punya stok 10 juga, tapi harga barangnya 50.000. Lalu untuk kode barang B1 sama stok awalnya hanya 5, tapi untuk harganya 50.000. Untuk yang B2 stok awalnya 10, harga satuannya 50.000. Setelah itu tutup. Nah, sudah selesai. Sekarang kita mulai masuk ke transaksi. Jadi transaksinya untuk yang pertama itu tanggal 2 Januari dibayar sewa ruangan kantor masa 5 Januari 2020 sampai 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 ke Haji Ahmad secara tunai. Lalu kita masuk aja ke kas dan bank. Kas keluar. Nah, lalu kita klik nih. Penerimanya kan belum ada. Nah, lalu kita klik baru. Tipenya ada. Ke Haji Ahmad ya. Personal. Pada tanggal 2 Januari 2015 sebesar 9.500.000. Rekam 2020.
kita masuk ke transaksi kedua. Transaksi kedua tanggal 3 Januari dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer. Nah, kita melakukan pembelian, kita masuk ke menu pembelian, lalu ke penerimaan barang. Nah, nama pemasoknya jika belum ada, kita klik baru. Lalu kita masukkan toko Citra Komputer. Vendor, company, ya benar. Lalu kita klik rekam. Kita pilih dari toko Citra. Nah, tanggal fakturnya itu tanggal 3 Januari. Januari 2020. Nama barangnya, jika belum ada, kita klik lagi aja. Kode barangnya P aja. P001 peralatan kantor. Oke, lalu kita klik detail dulu. Untuk kelompok barangnya kita masukkan peralatan kantor. Nah, P001 itu CPU komputer. Lalu kita tambah lagi P002. Lalu monitor. Setelah itu P003 printer. Kita masukkan P001 dulu ya. Kita ordernya 1 buah aja. Satu harganya 1750. Lalu ada pajaknya 10%. Lalu untuk yang kedua kita masukkan barang P002. Kita beli sebanyak monitor itu 1. Harganya 350.000. Itu sudah sama pajak. Maaf, ini untuk printernya salah, belinya 3 buah dan harga printernya itu 215.000. Printer monitor juga kita belinya 5 buah.
C001. Kita hanya beli satu, harganya 1.750.000. Setelah transaksi sudah dicatat, lalu untuk tanggal pengirimannya kita ubah dulu menjadi tanggal 3 Januari 2020. Oke. Setelah itu kita rekam. Klik data. Lalu untuk transaksi nomor 3, membeli dari toko Semangat secara kredit. Masuk lagi ke pembelian, setelah itu ke penerimaan barang. Tambah data, nama pemasoknya itu toko Semangat. Pada tanggal 3 Januari juga sama. 03 Januari 2020. Untuk nama barangnya baterai Samsung. Sebanyak 10 unit. Lalu yang kedua, baterai Oppo. Sebanyak 5 unit. Lalu yang terakhir, maaf belum terakhir, Oppo F1s. Oppo F1s. Oppo F1 sebanyak 3 unit. Samsung Galaxy J7, dua unit. Baterai Oppo juga 55.000. Oppo F1 Plus Oppo F1s sebanyak 3 unit, harganya 3 juta. Lalu dikenakan biaya pengiriman 100.000. Tanggal pengirimannya tanggal 3 Januari.
telepon kantor sebesar 1.125 dan bensin 25.000. Kita masuk ke kas dan bank, setelah itu kas keluar, kita buat baru. Penerimanya Boy, namanya Dani. Diambilnya dari kas pada tanggal 7 Januari 2020. Biaya telepon kantor sebesar 1.100.000. Sebesar 1.125.000. Lalu transaksi kedua bensin. Biasa tuh kita edit aja. Jadi biaya lain. Sebesar 25.000. Rekam. Lalu transaksi nomor 5. Pak Raffi membayar utang, jadi kita langsung aja ke penjualan, lalu pembayaran piutang usaha, baru dari Raffi. Nomor invoice nomor 5 pada tanggal 19 Januari tahun 2020. Jumlah yang dibayarnya 4 juta. Sebesar 4 juta ya. Lalu setelah itu tergerakkan. Lalu transaksi tanggal 10 diterima giro sebagai pembayaran piutang dari Toko Anugrah invoice 1 dan invoice 2 jatuh tempo 24 Januari 2020. Terus kita langsung masuk ke bank. Setelah itu transaksi nomor 10 kita masuk ke penjualan, lalu pembayaran piutang dari Toko Anugrah invoice 1 dan invoice 1 dibayar 2 juta, invoice 2 4 juta.
pada tanggal 20 Januari melalui giro. Nomor gironya BG 010023. Jatuh tempo pada tanggal 24 Januari. Oke. Lalu pada tanggal 21 Januari jual barang pada toko Anugrah. Kita masuk ke penjualan, lalu invoice penjualan ke toko Anugrah. Tanggal 21 Januari 2020. Nama barangnya Samsung Galaxy J1 sebanyak 1 unit. Harganya 2 juta. Tanggal pengirimannya tanggal 21 Januari tahun 2020. Lalu transaksi ke-12, bayar hutang kepada toko Semangat. Pembayaran hutang ke toko Semangat. Rp3.100.000. Ini jatuh tempo tanggal 28. Kita melalui giro bayarnya pada tanggal 21 Januari 2020. Lalu klik rekam, nomor gironya 28 Januari 2020. Nomor gironya BG 0001. Lalu untuk transaksi ke-13 pada tanggal 24 Januari terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari toko Anugrah. Transaksi ke-14 kita langsung aja ke kas dan bank. Lalu giro masuk. Sudah. Lalu untuk transaksi tanggal 14 pada tanggal 25 Januari pembayaran gaji. Kita masuk ke kas dan bank, lalu kas keluar. Terus penerimanya kita input. Kan Dani sudah kita input baru. Employee. Namanya Iwan. Lalu Badu.
Januari dan juga Agustus. Pertama Iwan, kode gaji, beban gaji direksi dan karyawan sebesar Iwan 700.000. Oke, lalu untuk Iwan pada tanggal 25 Januari 2020 sebesar 700.000. Lalu penerima yang kedua ada Badu 25 Januari 2020 Badu gajinya 950.000. Oke. Lalu yang ketiga ada Tari gajinya 400.000. Lalu yang terakhir ada Agus. Rp125.000. Setelah itu untuk transaksi yang terakhir, sebelum terakhir, pencairan giro untuk pembayaran utang akibat dari transaksi. Untuk pembayaran utang kita langsung masuk aja ke kas dan bank, lalu giro keluar. Untuk ke toko Semangat, transaksi 20. Oke, giro cair. Oke, lalu untuk tanggal 29 Januari ditemukan 1 unit casing Samsung dalam keadaan rusak. Kita langsung masuk aja ke persediaan, lalu penyesuaian barang. Nah, kita isi aja di sini pada tanggal 29 Januari 2020. Casing Samsung.
Kerusakan. Oke. Setelah itu kita klik rekam. Baiklah, untuk transaksinya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.